Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah ijtihad, bagaimana ijtihad, yang itu adalah tugasnya seorang mujtahid. Pertama, yang perlu diketahui adalah apa ijtihad itu sendiri. Di Al-Quran itu ada sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Di situ kita dianjurkan untuk, bahkan diperintahkan untuk taat kepada Allah, ati Allah, kemudian atiur rasul. Kemudian yang kedua taat kepada rasul. Taat kepada Allah maksudnya taat kepada Al-Qur'an. Wa atiur rasul, taat kepada rasul artinya taat kepada nabi, baik ucapannya, perbuatan ataupun takrir. Kemudian yang ketiga, wa ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah para ulama atau penguasa atau pemerintah. Ulama atau pemerintah. Selama mereka itu tidak menyalahi Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena ada sebuah hadis, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau dia bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Jadi apapun perintahnya, kalau isinya adalah maksiat kepada Allah, maka kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya. Kita kembali kepada masalah ijtihad. Di sini pertama kali ini ada beberapa bahasan. Uh, ada 4 bahasan. Yang pertama adalah pembahasan ta'riful ijtihad. Definisi tentang ijtihad. Pada definisi tentang ijtihad ini ada 2 kajian. Yang pertama, ta'riful ijtihad lughatan, definisi ijtihad secara bahasa. Kemudian yang kedua, ta'riful ijtihad istilahan, definisi ijtihad secara istilah. Itu pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, majalatul ijtihad, hal-hal yang perlu diijtihadkan. Masalah apa yang perlu diijtihadkan. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, syurutul ijtihad, syarat ijtihad. Apa syarat-syarat untuk berijtihad. Kemudian yang keempat adalah hukmul ijtihadih, hukum berijtihad. Yang pada hukum berijtihad ini ada beberapa bahasan. Yang pertama hukum berijtihad secara global, kemudian yang kedua hukum berijtihad secara terperinci. Dari semua ini saya akan bahas pertama kali secara ringkas saja untuk mudahnya dipengerti, yaitu ta'riful ijtihad istilahan, definisi ijtihad secara istilah. Nah, ini langsung saja, ijtihad secara istilah. Apa definisi ijtihad secara istilah? Saya ambilkan ini dari websitenya Wahabi, dari websitenya orang Wahabi, dorar.net. Ini dorar.net. Ini pada pembahasan yang kedua al-matlab tsani ta'riful ijtihad istilah. Definisi ijtihad secara istilah. Ini referensinya, beberapa referensi tentang tentang definisi ijtihad secara istilah. Referensinya ini Mukhtasar Ibnul Hajib, Mukhtasar Al-Adud, At-Talbih, Taqtadani, dan ini. Ini hanya masalah definisi. Al-ijtihad istilahan. Al-ijtihad istilahan secara istilah adalah istifragul faqihi al-wus'ah li taksili dhannin bihukmin syar'iyyin. Secara istilah, ijtihad itu adalah istifragul faqihi.
penggunaan segala kemampuan dari seorang faqih al-wus'ah kepada kemampuan, artinya seorang faqih mempergunakan kemampuannya, menghabiskan segala kemampuannya, artinya kemampuan puncaknya dipergunakan litahsil dhannin untuk memperoleh atau menghasilkan sangkaan kuat bihukmin syar'i terhadap hukum syar'i. Jadi apabila seorang ahli fikih telah mempergunakan segala kemampuannya, puncak dari kemampuannya dipergunakan untuk memperoleh sangkaan kuat. Don itu adalah sangkaan kuat. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah, ada don, ada syak, ada yakin. Don sangkaan kuat. Kalau syak itu di hati ragu-ragu, mana yang benar, mana tidak, di tengah-tengah itu syak. Kalau don itu lebih cenderung kepada salah satu yang lebih kuat, itu don. Istilahnya kalau dalam penelitian itu masuk kepada hipotesis sangkaan kuat terhadap suatu hal yang dikuatkan oleh beberapa teori. Jadi don di sini telah dicapai oleh seorang ahli fikih dengan segala kemampuannya. Jadi kalau ahli fikih mempergunakan semua kemampuannya, kemampuan puncaknya untuk menghasilkan sebuah sangkaan kuat terhadap hukum syar'i, maka dinamakan ijtihad. Ini dikutip dari kitab Mukhtasar Ibnu Hajib dengan syarahnya dan kitab At-Talbih yang tulis Imam At-Tahtazani. Wakila ada juga yang mengatakan bahwa ijtihad itu adalah badrul mujtahidi wus'ahu, seorang mujtahid menyerahkan, mempergunakan wus'ahu kemampuannya fi talabil ilmi dalam mencari pengetahuan bi ahkami syar'i terhadap hukum-hukum syariat. Jadi wakilah pendapat yang kedua mengatakan bahwa seorang mujtahid dalam mempergunakan kemampuannya mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i itu dinamakan dengan ijtihad. Jadi seorang mujtahid kalau sudah mempergunakan kemampuannya, kemampuan puncaknya mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syariah, maka itu dinamakan dengan ijtihad. Yang ketiga adalah ijtihad itu adalah badlul juhdi, mempergunakan kemampuan fistikhrajil ahkami di dalam mengeluarkan berbagai macam hukum min syawahidiha dari dalil-dalil atau bukti-bukti hukum tersebut ad-dallati alaihi yang menunjukkan atas sebuah hukum bin nadril maddi ilahi dengan pemikiran mendalam yang menyampaikan kepada hukum tersebut. Jadi kalau seseorang mempergunakan segala kemampuannya mengeluarkan sebuah hukum dari ayat ataupun dari hadis, itu benih kunteng-enteng maca langsung ini hukumnya begini. Tidak seperti itu. Tapi mempergunakan segala kemampuannya untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang menunjukkan atas hukum tersebut. Dan itu bin nadril madhi ilaihi dengan mempergunakan pemikiran, renungan yang mendalam sehingga mencapai kepada hukum tersebut. Dari tiga definisi ini mengambil dari kitab Qawatul Adillah Lisam'ani. Kemudian Syarh Ta'rifil Mukhtar wa bayanu muhtarazatihi. Penjelasan definisi yang dipilih. Jadi dari tiga definisi ini akan dipilih definisi yang paling jelas. Kemudian menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut. Yang pertama, yang dimaksud dengan istifragul faqihi al-wus'ah. Seorang faqih menghabiskan kemampuannya atau mempergunakan kemampuannya. Itu maksudnya adalah badlu tamamit thaqah. Mempergunakan kemampuan yang sempurna. Jadi benikun mampu, bukan hanya
mampu yang main-main, tapi kemampuan yang benar, kemampuan yang puncak, badlu tamami tokoh, kemampuan yang sempurna, itu dipergunakan bihaitu yuhissuh min nafsihi, dengan sekiranya yuhissuh, dia itu fakih tadi merasakan dari dirinya al-ajza, ketidakmampuan alil mazidi, ketidakmampuan dari menambah alih atas kemampuan tersebut. Jadi kalau seorang fakih sudah mempergunakan kemampuan puncaknya, yang mana kemampuan itu sudah tidak ada lagi, maka dia dikatakan sudah mempergunakan segala kemampuannya. Kemudian tadi ada kata al-faqih. Ini kan istifrawul faqih. Al-faqih. Nah, kata al-faqih ini ihtirazun al-istifrawi lil faqihi kus'ahu. Ini mengeluarkan dari orang yang tidak faqih, yang tidak faqih. Artinya orang yang tak pasti tahu hukum, mampu. Orang yang tak kena syarat, mampu. Go majago sana. Pah, geng metenggeng, teng meteng. Ini hukumnya begini. Atau walaupun itu tidak kuat, pal-palakin. Jadi orang yang seperti itu, yang tidak faqih, tidak memenuhi syarat itu berdosa. Apalagi menetapkan sebuah hukum. Itu yang al-faqih. Jadi kata al-faqih di sini gunanya untuk apa? Untuk mengeluarkan orang yang tidak faqih. Jadi kalau orang tidak faqih, maka biaki kemampuannya itu tidak masuk dalam kata-kata faqih di sini. Karena tidak syarat. Kemudian litahsil dhannin, untuk menghasilkan sangkaan kuat. Maksudnya apa ini? Jadi faqih itu menggunakan segala kemampuan untuk menghasilkan sebuah sangkaan kuat bahwa hukum satu hal ini begini. Jadi kata-kata litahsil dhannin ini maksudnya adalah qaidun li hasri mahal ijtihad fid dhanniyat. Ini merupakan batasan untuk mengkhususkan ijtihad pada hal-hal yang bersifat dhanni, bukan qat'i. Nah, ini nanti dalam bercerita itu ada istilah-istilah dalam usul fiqh, ada dhanni, ada qat'i. Jadi yang memunculkan perbedaan pendapat di antara ulama itu karena nas-nasnya bersifat dhanniyah. Jadi ada ayat yang dhanniyut, ada yang dhanniyud dilalah. Menunjukkan apa? Yang petunjuknya itu adalah sangkaan kuat saja. Itulah ijtihad ya, karena hal-hal yang qat'i tidak perlu dijadikan Allah satu misalnya. Itu tidak bisa dijadikan, tidak usah satu ya satu, jangan dipilah-pilah lagi. Satu seperti rokok yang terdiri dari satu seperti rokok terdiri dari cengkeh, kemudian tembakau. Tidak bisa seperti itu. Satu Allah ya satu. La yatajazza. Allah itu satu, tidak terpecah-pecah, tidak terpisah-pisah, tidak terbagi-bagi. Mengapa? Li'annaha, karena ayat-ayat yang qat'i itu tastanidul adillatin qat'iyyati subut. Karena ayat qat'i itu menyandar kepada dalil-dalil yang qat'i, yang tetap secara qat'i. Baik subut keberadaannya maupun petunjuknya bersifat qat'i. Tidak memunculkan pemahaman yang lain. Fala tahtajuk. Sehingga kalau dalil-dalil itu dalil qat'i tidak butuh istifrol lidarkiyah. Tidak perlu kepada kemampuan lebih, kemampuan puncak untuk mencapainya. Kal ahkamil ma'lumati minad din bidurah, seperti hukum-hukum yang diketahui dari agama secara pasti. Kemudian bihukmin syar'in. Tadi kan ada kalimat begini. Istilah fakih al-busari taslim dhannin bihukmin syar'in. Apa yang maksud dengan hukmin syar'in? Kata hukmin syar'in itu maksudnya mengeluarkan hal-hal yang bersifat akli. Karena kata hukum syar'i ini hukum syar'i, hukum agama. Jadi kalau hukum akal, au hisin, au lughawin, tidak termasuk dalamnya. Hukum akal, hukum hisi, secara panca indera, ataupun bahasa, itu tidak termasuk di dalamnya. Makanya hukum itu kalau dalam akidah, biasanya di Umul Barokin itu dijelaskan, hukum itu ada 3. Hukmun akliyun, yang pertama adalah hukum akal.
yang diperoleh melalui penggunaan akal. Kemudian yang kedua, hukmun adiyun, hukum kebiasaan. Itu muncul karena kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, sehingga muncullah hukum tersebut. Atau bisa juga hukmun adiyun itu adalah hukum yang terjadi karena kebiasaan-kebiasaan. Misalnya seperti obat itu dicetuskan orang sakit ada obat prokol, mexagrip dan lain sebagainya. Itu diperoleh melalui uji coba, mujarab. Misalnya 100 orang dicoba dengan obat tersebut, 99 atau 95% sembuh, maka obat itu lalu dipergunakan. Itu bisa dimasukkan ke dalam hukum kebiasaan. Ini yang dimaksud dengan. Jadi ringkasnya, ijtihad itu adalah mempergunakan kemampuan puncak oleh seorang fakih untuk memperoleh sangkaan kuat terhadap hukum syar'i. Misalnya bayi tabung. Apa hukum bayi tabung? Maka seorang ahli fikih itu mempergunakan segala kemampuannya, kemampuan puncaknya, untuk mencapai sebuah keputusan hukum. Yang mana keputusan hukum itu bersifat bersifat sangkaan kuat. Bukan yakin, tapi sangkaan kuat. Itu yang dimakan dengan ijtihad. Berikutnya, tentang syarat seorang mujtahid atau syurutul ijtihad. Ini syurutul ijtihad. Jadi perlu juga apa syarat untuk berijtihad. Karena tidak semua orang boleh dan bisa berijtihad. Boleh, bisa, bahkan wajib berijtihad. Tidak semua orang. Ada orang tertentu. Di sini saya bacakan juga ini, bukan ini saya mengambil satu referensi, tidak. Tapi ini sudah didasarkan pada beberapa referensi. Ini referensinya tentang syarat-syarat untuk berijtihad. Atau bisa juga dikatakan syarat seorang mujtahid. Syarat seorang bisa menjadi mujtahid. Nah, di sini saya kutipkan dulu sebelum masuk ke ini, atau bisa juga ini saya bacakan langsung. Apa syarat-syarat untuk berijtihad? Tangqasimu syurutul ijtihad ila nau'aini. Syarat-syarat untuk berijtihad itu terbagi dua macam. Syurutun ammatun wa syurutun ta'hiliyatun. Yang pertama, syarat-syarat berijtihad secara umum. Yang kedua, syurutun ta'hiliyatun. Syarat-syarat berijtihad secara keahlian. Ada syarat umum, ada syarat keahlian. Misalnya anak-anak kuliah prodi pendidikan. Kalau di IAIN ada prodi tarbiyah, ada jurusan tarbiyah. Ada fakultas tarbiyah. Di fakultas tarbiyah itu ada jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Ada jurusan atau prodi pendidikan agama Islam. Ada jurusan manajemen pendidikan Islam dan lain sebagainya. Jadi dalam berijtihad ini ada dua syarat. Syarat secara umum, ada syarat keahlian. Wa tafsiluha disyuruti 'ala nahwil ati. Rincian dari syarat saya ini sebagaimana berikut. Yang pertama, asyurutul ammatul ijtihad. Yang pertama, syarat-syarat secara umum untuk berijtihad. Apa syarat umum untuk berijtihad? Yang pertama, at-taklif. At-taklif artinya beban. Jadi seseorang boleh berijtihad kalau dia sudah mukallaf. Mukallaf artinya sudah balik. Sudah balik, kemudian akalnya sempurna. Itu taklif. Yang kedua, al-adalah. Yang kedua, orangnya itu adil.
Mukallaf artinya secara umur dia sudah mencapai tingkatan mukallaf. Kemudian yang kedua adil, orangnya adil. Jadi kalau orangnya tidak adil tidak bisa, tidak memenuhi syarat untuk berijtihad. Yang ketiga, jaudatul hifdi wa husnul idraki. Yang ketiga, hafalannya bagus dan pencapaiannya itu bagus. Atau kalau ringkas, kuatul hifdi ma kuatul fahmi. Jadi seorang mujtahid itu harus memiliki syarat yang ketiga, hafalannya kuat, pemahamannya kuat. Jadi bukan hafalnya saja yang kuat, lalu pemahamannya tidak. Atau dibalik, pemahamannya kuat, hafalannya tidak kuat. Tapi dua ini harus terpenuhi. Ini syarat secara umum. Hafalannya kuat, kuatul hifdi, ma'ah kuatil fahmi. Kemudian pemahamannya juga kuat. Ini dikutip dari kitab Rohun Nikob Lissusawi di Sunan halaman 99. Nah, pertama ini diambil dari Takribul Wusul Ibnu Jizzi. Itu syarat yang pertama. Syarat secara umum. Taklif, artinya mukallaf. Kemudian yang kedua, orangnya adil. Yang ketiga, punya hafalan dan pemahaman yang kuat. Itu syarat secara umum. Jadi kalau anak-anak tidak bisa. Yang kedua, asyurut ta'hiliyatuh. Asyurut ta'hiliyatu lil ijtihad. Yang kedua, syarat-syarat keahlian untuk berijtihad. Kalau di perkuliahan itu prodi, sudah masuk ke prodi. Ke jurusan sudah. Jadi syarat yang memang menjadi jurusan dia, keahlian dia untuk berijtihad. Kalau yang pertama tadi syarat secara umum. Kemudian syarat keahlian ini yang dimaksud adalah wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan syarat keahlian itu adalah al ma'rifatu bima yatawaqqafu alaihi ijtihad minal ulum. Yaitu mengetahui ma ini yang dimaksud minal ulum. Mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk berijtihad. Kalau bahasa Madura ini diberi arti diartikan ini ngauningi bima dak kepereng ya tawaqqafu separloh ali atas ma al ijtihad pon ijtihad minal ulum nyata dibunya artinya mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk berijtihad. Apa saja ilmu yang dibutuhkan untuk berijtihad? Wahiyah, yang pertama adalah ini. Jadi yang pertama, syarat keahlian untuk berijtihad adalah mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk berijtihad. Apa saja ilmu itu? Yang pertama adalah al-ilmu bi kitabillahi ta'ala. Mengetahui kitab Allah. Ya, mengetahui Al-Quran. La siyama ayatul ahkami. Apalagi ayat-ayat hukum. Jadi mengetahui Al-Quran itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi yang paling pokok la siyama ayat-ayat tentang hukum. Apa saja ayat-ayat tentang hukum yang ada dalam Al-Quran. Lalu ma'rifatun nasi wal mansuh, mengetahui nasih dan mansuh. Ayat yang merubah dan ayat yang dirubah. Jadi dalam Al-Quran itu ada nasih dan mansuh. Ayat yang merubah. Kemudian ayat yang memansuhkan. Jadi misalnya ada sebuah ayat, ini bisa juga dimasukkan dalam nasih mansuh. Ittaqullaha haqqu tuqatih. Takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kalau kata sebenar-benar takwa, puncak dari takwa. Nah, tapi ada ayat yang lain yang menyatakan ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah semampumu. Itu bisa dikategorikan, bisa dimasukkan kepada nasih dan mansuh. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan itu tidak termasuk ke dalam nasih dan mansuh. Jadi, ini maksud dengan mengetahui firman Allah, mengetahui kitab Allah. Yang pertama, maksudnya ayat hukum, mengetahui nasih dan mansuh, wa ghairu dzalika min ulumi. Dan lain-lain yang berupa ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ini dikutip dari kitab Takribul Wusul, Al-Muhadzab, dan kitab Al-Wajiz
yang ditulis oleh Muhammad Az-Zuhaili. Lalu sekarang, mengapa kok kita harus tahu tentang firman Allah? Yang di sini dimaksudkan adalah fokus kepada mengetahui ayat-ayat hukum, nasih dan mansukh dan lain-lain. Mengapa begitu? Li'anna kitabullahi huwal aslu. Karena kitab Allah, yaitu Al-Quran, al-aslu merupakan pokok. Al-Quran itu pokok. Karena pokok, wala budda min ma'rifatihi. Maka tidak boleh tidak harus mengetahui. Tidak boleh tidak untuk diketahui. Ini dikutip dari Al-Ibhaj dan seterusnya. Jadi setiap pernyataan ini ada kutipan semua. Jadi mengapa kita harus tahu terhadap firman Allah, khususnya ayat hukum, tahu nasih mansukh, dan segala ilmu yang berhubungan dengan ayat-ayat hukum atau dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan asal, oleh karena itu tidak boleh tidak harus diketahui. Imam Ghazali mengatakan, qala Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, la istaratu ma'rifatu jamil kitab. Imam Ghazali mengatakan, tidak disyaratkan mengetahui seluruh Al-Quran. Tidak disyaratkan mengetahui seluruh Al-Quran. Bal ma tata'allaku bil ahkamu minhu. Tapi mengetahui sesuatu, hal-hal yang berhubungan dengan hukum dari Al-Quran itu. Jadi kata Imam Ghazali, tidak disyaratkan mengetahui seluruh Al-Quran. Tapi cukup mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Berarti ayat-ayat hukum. Nah, pertanyaannya, berapa ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran? Kata Imam Ghazali, wahuwa ini adalah ma tata'allaqu bil ahkam, atau ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran. Berapa? Miqdaru khamsimi'ati ayatin. Ada sekitar 500 ayat. Ini ada sekitar 500 ayat. Ayat-ayat yang berisi tentang hukum, itu kata Imam Ghazali. Kalau pengetahuan itu lebih banyak lagi daripada ayat hukum. Ayat hukum hanya 500. Tapi ayat ilmu pengetahuan itu ada sekitar, ada mengatakan 850 atau 750 ayat. Ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Itu Imam Ghazali menulis sebuah kitab tafsir ringkas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu apa nama tafsirnya, itu ada, lupa nama tafsirnya. Terus la istaratu hibduha min an dhahri qabli. Dari 500 ini, kata Imam Ghazali, tidak disyaratkan hafal di luar kepala. Jadi tidak harus hafal di luar kepala, kata Imam Ghazali. La istaratu hibduha an dhahri qalbi. Tidak disyaratkan menghafal 500 ayat ini an dhahri qalbi, dari luarnya hati, artinya di luar kepala. Tidak disyaratkan hafal di luar kepala. Bal ayakun aliman bimawadi'iha. Tapi cukup dia itu mengetahui mawadi'iha, pokok-pokok hal-hal yang berhubungan dengan ayat-ayat hukum tersebut. Bihaitu yatlubu fiha al-ayah al-muhtaja li waqtil hajat. Dengan sekiranya mujtahid itu mencari tentang ayat itu, hal-hal yang berhubungan dengan itu yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan, dia bisa mencari ayat tersebut. Jadi misalnya hukum tentang taat kepada ulil amri, penguasa, maka dia pada saat ditanya itu dia bisa mengeluarkan ayatnya. Jadi cukup mengetahui seperti itu, kata Imam Ghazali. Kemudian waqala Tufi, Imam Al-Tufi mengatakan, Imam Ghazali ini dikutip dari kitab Al-Mustasfa. Al-Mustasfa halaman 342 sampai 343. Juga disebutkan dalam kitab Al-Mahsul, yang tulis Imam Ar-Razi, juz 6 ayat 23. Kemudian dalam kitab Rawdatun Nadir, Ibnu Qudamah, juz 2 halaman 334. Nah, kemudian Imam At-Tufi mengatakan as-sahih, yang benar, an hadat takdir ghairu mu'tabarin. Kata Imam At-Tufi, yang benar, perkiraan semacam ini, miqdaru khamsimi'ati ayatin, kadar
500 ayat ini ghairu mu'tabar, tidak diperhitungkan. Itu tidak diperhitungkan. Mengapa? Wa nabidul adillatillah kam fi dzalika ghairu munhasirin. Mengapa? Karena kadar dalil-dalil hukum dalam masalah hukum itu tidak terbatas, ghairu munhasirin, tidak terbatas. Banyak dalil-dalil atau hukum-hukum yang ditunjukkan pada ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya pada yang 500 ini. Karena apa? Fa'inah kama syar'i, karena hukum-hukum syara, kama tustambatu minal awamir wan nawahi, karena hukum-hukum syara, hukum-hukum agama, sebagaimana diambil, distimbatkan dari perintah dan larangan. Jadi hukum syar'i, hukum Islam itu diambil dari perintah dan juga diambil dari larangan. Kalau perintah itu bisa memunculkan hukum wajib, sunnah, dan mubah. Kalau larangan bisa memunculkan hukum haram, makruh, dan mubah. Jadi kata At-Tufi di sini, karena hukum-hukum syara sebagaimana diistimbatkan, dikeluarkan dari perintah, dari amar, dari perintah dan larangan. Demikian juga tustambetuh, hukum syar'i itu diambil atau dikeluarkan minal aqwasisi wal mawaidi wa nahwiha. Hukum syara itu diambil dari kisah-kisah yang ada Al-Quran, peringatan-peringatan, dan lain-lain. Jadi tidak hanya fokus pada ayat-ayat hukum, tapi hukum itu bisa diambil dari kisah-kisah, cerita-cerita yang ada dalam Quran, peringatan-peringatan, dan lain sebagainya. Sehingga faqallah, maka sedikit, kata Imam At-Tufi, ayu jazafil ayat, maka sedikit, kata Imam At-Tufi, di Quran itu ditemukan sebuah ayat kecuali wastambatu min syai'un minal ahkam. Jadi sedikit tiap ayat itu bisa memunculkan sebuah hukum. Kata yang Tufi. Wa kan haula alladzina hasula fi amsimiyati ayatin. Jadi seakan-akan kata yang Tufi, mereka yang meringkas ayat hukum itu pada 500 ayat, mereka hanya melihat kepada maksud dari keterangan hukum, bukan yang diambil faedahnya dari ayat itu. Jadi perintahnya akan munculkan beberapa hukum. Ini penjelasan ini diambil dari ini beberapa referensi. Ini yang pertama, syarat keahlian untuk berjihad adalah mengetahui firman Allah, mengetahui kitab Allah dengan segala macamnya ini. Dengan segala persyaratannya ini nanti akan ini tentang pengetahuan tentang firman Allah, tentang kalamullah ini, tentang kitab Allah ini dibicarakan dalam ulumul Quran. Jadi kalau kita ingin mempelajari ini, itu ada di ulumul Quran. Jelas ada sekitar 350 ilmu. Ada yang mengatakan 100 sekian ilmu. Itu lengkap disebutkan di kitab apa namanya? Al-Itqan fi Ulumul Quran, kemudian dalam usul fiqh dan lain sebagainya. Ini untuk menjadi seorang mujtahid, syarat untuk berijtihad. Yang kedua, ma'rifatu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asari ashabi radhiyallahu anhu. Mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui athar sahabat. Ya misalnya seperti salat tarawih. Kalau salat tarawih itu kalau Nabi tidak ada ketentuan pasti, tidak ada penjelasan secara pasti Nabi melaksanakan salat tarawih berapa rakaat. Nah, sedangkan dalil-dalil yang biasa digunakan 8 atau 11 rakaat dan sebagainya itu hadis tentang sholat malam Nabi baik di dalam puasa, baik di luar puasa maupun di dalam bulan puasa. Jadi hadis itu tidak menjelaskan secara pasti bahwa itulah sholat tarawih dari Nabi. Bahkan yang dipakai oleh para sahabat, yang dipakai sampai sekarang di mazhab itu adalah asar sahabat, asar dalam tarawih itu 20 rakaat, 36 dan sebagainya, itu asar dari sahabat, bukan berasal dari
Nabi. Jadi yang kedua, untuk berijtihad itu harus mengetahui hadis. Hadis ini bisa berupa ucapan Nabi, perbuatan, ataupun takrir. Takrir itu adalah perbuatan sahabat di hadapan Nabi, oleh Nabi didiamkan. Itu namanya takrir. Jadi syarat yang kedua harus mengetahui hadis Rasulullah dan harus mengetahui asar dari sahabat. Yaitu contohnya tarawih itu. Nah, kemudian tentang pengetahuan terhadap hadis maupun asar sahabat ini, di sini dijelaskan wala yushtaratu fihi al-hifdz. Tidak disyaratkan hafal. Jadi tidak disyaratkan hafal dan juga wala ma'rifatu ma la yata'allaqu bil ahkam. Dan juga tidak disyaratkan mengetahui sesuatu yang tidak berhubungan dengan hukum. Jadi seorang tentang sebuah hadis tidak disyaratkan hafal maupun mengetahui hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Jadi fokus kepada masalah hukumnya. Nah, ini dikutip dari ini Al-Ibtihaj dan sebagai Al-Mustasfa. Al-Mustasfa ini ditulis Imam Ghazali, Usul Fiqh yang ditulis Imam Al-Ghazali, 1 jilid ini. Kemudian Qala Zarkasi. Imam Az-Zarkasi ini di kitab Al-Bahrul Muhit. Jadi Imam Az-Zarkasi punya kitab tentang usul fiqh namanya Al-Bahrul Muhit. Az-Zarkasi mengatakan Al-Mukhtar annahu, yang dipilih tentang mengetahui hadis dan asar sahabat ini, yang dipilih adalah la yushtaratul ihatatu bi jami'i sunani. Tidak disyaratkan menguasai seluruh sunnah Nabi. Tidak disyaratkan menguasai. Al-ihatah itu meliputi. Tidak disyaratkan meliputi. Yang dimaksud menguasai seluruh sunnah Nabi. Tidak disyaratkan seperti itu. Yang penting tahu hadis-hadis maupun atsar yang berhubungan dengan masalah hukum. Mengapa kok tidak disyaratkan menguasai atau mengetahui secara detail tentang seluruh hadis? Karena wa illa, bila tidak, artinya kalau disyaratkan ini mengetahui seluruh hadis, ini kalau disyaratkan lan sadd babul ijtihadi, maka akan tertutuplah bab untuk berijtihad. Maka bisa ijtihad senang, harus menguasai seluruh hadis. Wa qad ijtahada Umar radhiyallahu anhu wa ghairuhu minas sahabah. Sahabat Umar dan lain-lain dari sahabat, jadi Sayyidina Umar dan para sahabat itu berijtihad fi masail katsirah. Berijtihad tentang berbagai macam masalah yang banyak, tapi walam yastahdiru fihi an-nusus. Tapi mereka tidak menghadirkan nas. Di dalam berbagai masalah ini mereka tidak memunculkan atau tidak menampilkan, menghadirkan nas-nas sampai nas itu dilihatkan kepada mereka. Jadi hanya kita tahu atau para sahabat yang lain atau orang yang ada sesudah mereka hanya meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar begini. Para jamilah, lalu mereka kembali ke. Bahkan kalau Abu Bakr Ar-Razi, Imam Abu Bakar Ar-Razi, ya di kitab ini, di kitab Al-Muhit. Abu Bakar Ar-Razi itu mengatakan wala yustaratu istihdaruhu, tidak disyaratkan menghadirkan sunnah, atau tidak disyaratkan seorang yang berijtihad itu menghadirkan jami'a ma warada fi dzalikal bab. Tidak disyaratkan menghadirkan seluruh hadis yang ada dalam masalah tersebut. Tidak tentang masalah sholat lalu dihadirkan semua hadis tentang masalah. Tidak seperti itu. Tidak diharuskan, tidak disyaratkan seperti itu. Mengapa? Fitla tumkinul ihatatu bi. Karena tidak mungkin menguasai semuanya. Walau tusawwira, Anda akan digambarkan, diangan-angan selama hadradina indal ijtihad jami'u ma'riyah, maka tidak bisa seorang itu menghadirkan semua yang diberikan tentang permasalahan itu. Tentang umum, tidak mungkin. Jadi hanya disyaratkan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum itu. Itu yang kedua, syarat yang kedua untuk berijtihad. Jadi
syarat keahlian untuk berijtihad. Yang pengetahuan terhadap Al-Quran, ini kita harus belajar tentang ulumul Quran. Yang kedua, ma'rifatul hadis, mengetahui hadis Rasulullah dan asar sahabat. Di sini harus belajar matan hadis dan ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan hadis yang dikenal dengan ilmu mustalahul hadis. Ada mustalahul hadis, ada rijalul hadis dan lain sebagainya. Ini tentang masalah hadis. Syarat kedua untuk berijtihad. Yang ketiga, syarat keahlian untuk berijtihad. Yang ketiga adalah ma'rifatul ijma'i, mengetahui ijma' ulama. Jadi dalam sebuah hadis itu kadang tidak sama pendapat para ulama. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana pendapat ulama tentang sebuah hadis. Seperti misalnya sholat berjemaah. Ulama sepakat bahwa sholat berjemaah itu disyaratkan, masyru'un, disyaratkan. Cuman para ulama beda pendapat tentang hukum sholat berjemaah. Kalau berjemaahnya masyru'un, disyaratkan. Sepakat itu, ijma. Nah, cuman ikhtilaf, beda pendapat tentang hukum sholat berjemaah. Ada yang mengatakan sholat berjemaah itu adalah fardu ain. Yang kedua mengatakan fardu ain sekaligus syarat sahnya sholat. Yang ketiga mengatakan bahwa sholat berjemaah adalah fardu kifayah. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sholat berjemaah itu adalah sunat waqat. Berarti ini kan tidak ijma ulama. Makanya kita syarat yang ketiga untuk berijma itu harus tahu tentang ijma ulama. Makanya di sini jelaskan fayarifu ma waqil ijma. Nah, sehingga kalau dia tahu adanya ijma ulama tentang suatu masalah hukum, maka akan tahu, maka dia juga harus tahu tempat-tempat ijma tersebut. Hal apa saja yang menjadi ijma ulama. Karena kalau sudah ijma, kita dihukumi murtad kalau menyalahi ijma ulama. Kalau sudah ijma ulama, maka kita tidak boleh diotak-atik lagi hukum itu. Karena sudah ijma ulama, sepakat sudah. Nah, kalau sudah tahu, maka kita tidak akan berfatwa dengan hal-hal yang bertentangan dengan ijma ulama. Jadi kalau belum ini jangan berfatwa. Lalu wala yalzimuhu hifdzu jami'. Tapi di sini pengetahuan tentang ijma ini tidak wajib menghafal seluruh ijma ulama. Ya paling tidak punya kitab adik gaya tepuh. Adik gaya tepuh, magu mau jago. Bal kullu mas'alati yufta fiha. Yang ayat lama anak tahu laisat maulah. Bahkan tapi dia harus tahu bahwa tiap masalah yang dia fatwakan tidak bertentangan dengan ijma ulama. Ijma ulama. Makanya harus tahu tentang kitab-kitab yang berisi ijma ulama. Ini ada kitab-kitabnya. Nah, yang ketiga ini, syarat yang ketiga untuk berijtihad ini di mana saja? Dijelaskan kitab Muhid, Mustasfa, Al-Maqsul, Al-Ibhaj, Suki dan sebagainya. Jadi dari mana munculnya syarat yang ketiga ini? Pengetahuan tentang sebuah ijma, kesepakatan para ulama. Berikutnya, yang keempat adalah ma'rifatul qiyas. Syarat yang keempat untuk berijtihad atau syarat yang keempat bagi seorang mujtahid adalah ma'rifatul qiyas. Mengetahui qiyas. Apa itu qiyas? Atau analogi. Kalau sudah berbicara tentang qiyas, maka yang harus diketahui bagi orang yang mau berijtihad, bagi orang yang mengeluarkan hukum dari Al-Quran maupun hadis, adalah ayat rifuhu bisyuruti arkan. Dia harus tahu, harus mengetahui qiyas, syarat-syarat qiyas maupun rukun qiyas. Apa syarat-syarat qiyas? Apa rukun-rukun qiyas? Ini bahasan tersendiri. Ini dibahas dalam kitab usul fiqh. Mengapa harus mengetahui tentang qiyas? Fa'innahu manatul ijtihad. Karena qiyas itu merupakan fondasi untuk berijtihad. Waslul ra'yi. Dan asal, dasar dari sebuah pendapat. Kalau kita, misalnya hukum rokok,
Tidak ada pada masa Nabi hukumnya rokok itu tidak ada. Apa hukumnya rokok? Kemudian bayi tabung. Adakah pada masa Nabi bayi tabung? Tidak ada. Lalu bagaimana caranya? Maka nanti cara penetapan hukumnya mengkiaskan kejadian yang ada pada saat ini dengan kejadian yang ada pada masa Rasulullah. Itu namanya kias. Ringkasnya kias seperti itu. Nah, detailnya tentang kias ini itu dibahas dalam kitab usul fiqh. Makanya seorang yang mau berijtihad mengeluarkan hukum dari Al-Quran maupun hadis, dia harus betul-betul mendalam, detail keilmuannya tentang masalah kias. Kemudian wa minhu yatasya'abul fikih. Karena cabang fikih munculnya detail-detail fikih, munculnya cabang-cabang fikih itu adalah hasil dari sebuah kias. Syaratnya kias apa? Wa yuhtaju ilaihi fi ba'dil ma. Bahkan dalam berbagai masalah seorang itu butuh kepada kias. Faman la ya'rifu dzalika, orang yang tidak tahu tentang kias, syarat dan rukun kias, la yumkinul istinbatu fi tilkal mawadhi. Fi tilkal mawadhi. Maka tidak mungkin baginya beristimbat, mengeluarkan sebuah hukum dalam permasalahan-permasalahan, dalam objek-objek hukum yang seperti itu. Bisa kalau tidak tahu kias. Jadi kalau hanya kembali kepada Quran dan hadis, tidak bisa. Hukum rokok saja kesulitan, bayi tabung tidak ada hukumnya. Jadi perlu dikias dengan kejadian-kejadian hukum yang ada pada masa Nabi. Itulah fungsi dari kias. Jadi jargon kembali kepada Quran dan hadis itu masih perlu dijelaskan secara detail lagi. Cak maturun cok empat mata. Jadi harus diketahui secara detail lagi. Yang kelima, syarat untuk berijtihad adalah al-ma'rifatu bil fikih. Mengetahui fikih. Wa hifdzu madzahibil ulama fil ahkam syar'iyyah. Dan menghafal berbagai mazhab para ulama tentang hukum syar'i. Jadi yang kelima, syarat yang kelima adalah mengetahui fikih dan menghafal, memelihara, menjaga atau mengetahui beberapa mazhab ulama tentang hukum syar'i. Ya minimalnya mazhab yang 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kemudian yang kelima, mazhab Dohiri. Yang semuanya kalau Dohiri banyak terkumpul dalam kitab Al-Muhalla. Sekitar berapa jilid itu? 10 jilid. Yang kelima, mengetahui fikih dan mazhab para ulama tentang hukum syar'i yang sudah ada. Ini dasarnya kitab Takribul Usul, ini Jizi. Ini orang Wahabi ini. Ini websitenya orang Wahabi. Kemudian yang keenam, al-ma'rifatu ma yuhtaju ilaihi min ulumil lughah al-arabiyyah. Mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu lughah, ilmu bahasa Arab yang dibutuhkan. Yang keenam, syarat untuk berijtihad atau syarat seorang berijtihad mengetahui apa yang dibutuhkan dari ilmu-ilmu bahasa Arab atau mengetahui bahasa Arab yang dibutuhkan. Tujuannya apa? Liyafham bidzalika al-Qur'an wal hadis. Untuk memahami Al-Quran maupun hadis. Gimana mau paham Quran dan hadis kalau tidak tahu bahasa Arab? Itu ma bilisanil Arabi. Karena keduanya Al-Quran maupun hadis itu adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Ini. Sehingga dengan mengetahui bahasa Arab, dia akan mengetahui kadar untuk memahami khitabahum. Jadi percakapan, mengetahui kadar yang bisa dibutuhkan untuk memahami pembicaraan bahasa Arab atau kebiasaan Arab dalam penggunaan bahasa Arab. Percakapan bahasa Arab, kebiasaan-kebiasaan dalam menggunakan bahasa Arab. Sehingga pengetahuannya sampai kepada sebuah batasan ilhaddin yumayyizu bihi. Sehingga pengetahuan tentang bahasa itu bisa sampai kepada suatu batasan untuk membedakan antara kalam yang jelas dan kalam yang dohir. Kalam yang soreh dan kalam yang dohir. Yang ringkas dan yang terinci. Mujmal mubayyin. Yang umum maupun yang
khusus, yang hakiki dan yang majas. Seperti kata bid'ah itu, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin kullu bid'atin dolalah. Itu yang dimaksud dengan bid'ah di situ adalah amun maksusun, kata umum yang dikhususkan dengan hadis yang lain. Jadi tidak bisa diberi makna. Makanya sampai terjadi perbedaan pendapat tentang bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah hanya satu, hanya dua, bid'ah sesat, dan ada satu, semua bid'ah adalah sesat. Ada yang menyatakan bahwa ada 5 macam bid'ah. Itu adalah permasalahan pemahaman terhadap bahasa Arab. Pemahaman terhadap bahasa Arab. Jadi kalau kurang pemahaman terhadap bahasa Arab, kurang pengetahuannya tentang bahasa Arab, yang ada hubungannya dengan nas-nas Al-Quran ataupun hadis, maka akan muncul sebuah pemahaman yang apa? Kalau kurang akan yang jumut, yang keras kepala, mereteng, karena kurangnya pemahaman dia tentang bahasa Arab. Bahkan di sini Abu Ishaq mengatakan yakfi minal lughah. Seorang mujtahid cukup dari bahasa itu ayyarifa qalibal musta'mal. Mengetahui penggunaan yang biasa. Jadi sebuah kata dalam bahasa Arab biasanya penggunaannya bagaimana. Jadi kalau dia sudah tahu penggunaan biasa dari sebuah kata dalam bahasa Arab, maka sudah dianggap cukup. Biasa. Wala yustaratu tabakhur. Kata Ibu Abu Ishaq tidak disyaratkan at-tabakhur. Nyekir. Tidak disyaratkan menguasai secara keseluruhan. Wa minan nahi, nahu saja, kata Abu Ishaq, alladhi yasiu bitamyiz fi dzal kalam. Kata Abu Ishaq, nahu saja itu cukup diketahui, cukup dia tahu dengan benar, sehingga dengan pengetahuan itu bisa membedakan dohir kalam maupun yang lain. Sedohir ataupun yang lain. Kal fa'il belum aku tahu mana fa'ilnya, subjek, maf'ul, objeknya mana, al-khafid yang menjarkan mana, al-rafi yang merofakkan mana, ma tatafiqu alil ma'ani fil jam'i wal akti wal hitab wal kinayah wal basri wal fasil. Juga dia mengetahui tentang ilmu ani, tentang al-jam'u, atof, percakapan, kinayah, kias, wasol dan fasol. Cukup itu saja. Jadi menguasai belaghah atau ilmu belaghah. Jadi pengetahuan bahasa Arab itu banyak. Bahasa Arab itu bisa nahwu, sorof, al-istiqaq, kemudian ilmu balaghah, ilmu sastra, sastra Arab. Jadi pengetahuan yang keenam syarat untuk berijtihad mengetahui bahasa Arab itu artinya mengetahui nahwu, mengetahui ilmu nahwu, ilmu sorof, kemudian al-istiqaq, yang mustaq dan yang tidak, kemudian yang keempat mengetahui tentang ilmu balaghah, ilmu sastra, sastra Arab. Ya harus, kalau berijtihad harus tahu ini. Kalau tidak tahu ini ya jangan berijtihad, makanya jangan mereteng. Jadi kalau tidak tahu ini, salah kuna taklid, padang mereteng. Harus tahu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, al-ma'rifatu bi usul fiqh. Mengetahui usul fiqh. Jadi dalam apa namanya? Dalam ilmu-ilmu Arab, di antaranya itu adalah pengetahuan tentang usul fiqh, tentang ilmu usul fiqh. Mengapa kok harus tahu tentang usul fiqh? Karena usul fiqh merupakan alat untuk berijtihad. Nah, di antaranya dalam ilmu usul fiqh itu banyak kajiannya, bahasannya dalam ilmu usul fiqh itu banyak kajiannya yang perlu diketahui. Misalnya di sini, ini misalnya, nah sebenarnya, nah, ini usul fiqh misalnya ya, ini daftar isinya usul fiqh. Ini usul fiqh, ini tentang usul fiqh misalnya ya, saya cuma mau daftar isinya saja. Ini tentang usul fiqh kitab Abu Zuhrah, Muhammad Abu Zuhrah ini.
tentang ini hukum syar'i, apa yang dinamakan hukum taklif, hukum wad'i, wajib, kemudian definisi dan sebagainya ini. Ini yang dikaji dalam usul fiqh tentang sunnah dan wajib, tentang haram, tingkatan maaf, hukum wad'i dan semacamnya ini. Dan sekitar berapa halaman ini. Quran ini dan sebagainya. Ini tentang usul fiqh. Kan? Jadi tentang usul fiqh adalah di antara usul fiqh adalah ma'rifatul adillatis syar'iyyah. Mengetahui dalil-dalil syar'i wa kaifiyatih al-istidlali wa kaifiyatul istidlal dan mengetahui cara-cara beristidlal menggunakan dalil dari dalil-dalil syar'i. Kemudian mengetahui wujuhan nasi fil umum wal khusus, mengetahui nas-nas umum dan khusus, wal fasar, nas-nas yang perlu ditafsirkan, yang mujmal, yang ringkas, yang detail, yang muqayyad, yang terbatas, dan yang mutlak. Jadi kalau mereka itu lemah, fa in qassara fiha lam yajuz lahu ayyajtahida. Jadi kalau seorang itu qassar fiha, kalau seseorang itu qassara fiha, artinya tentang tentang usul fiqh ini lemah dalam usul fiqh, maka tidak boleh dia itu berijtihad. Lam yajuz lahu ayyajtahida. Tidak boleh berijtihad. Wala yalzamu min dzalika illa al-qadar alladhi yadullu kita. Dan tidak wajib bagi dia kecuali kadar yang ada umumnya. Dan dia juga harus mengetahui dengan usul fiqh, dia harus mengetahui maksud-maksud dari pembicaraan dalam Al-Quran. Dan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga dia punya malakah, malakah tunggu kudrah, sehingga dia punya karakter dan kemampuan untuk mengeluarkan hukum istinbatul ahkam dari dalil. Dan inilah beberapa syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Ini secara ringkas ini. Jadi ringkasnya, syarat untuk menjadi seorang mujtahid atau syarat untuk berijtihad ada dua, syarat secara umum, kemudian syarat secara keahlian, syarat profesi. Asyrutul takliyatu lil ijtihad. Ini penjelasan ringkas tentang syarat-syarat seorang mujtahid. Jadi jangan mudah kita membaca ayat Quran, terjemahan, langsung mengeluarkan hukumnya. Dan juga yang perlu diperhatikan, hati-hati dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam medsos. Jangan hanya melihat ulama, siapa ulamanya. Makanya dalam Syafi'i itu ada ulama-ulama pakar yang pendapat-pendapatnya itu dipakai oleh ulama ini, misalnya di sini ini bagaimana cara berfatwa dalam mazhab Syafi'i. Ini bagaimana cara bermadzhab dalam ini kitab rujukan dalam Syafi'iyah. Bahkan bagaimana hukum ini, beberapa tulisan saya tentang ini itu bisa Anda cara berfatwa atau cara berfatwa dalam mazhab Syafi'i. Ini bisa Anda nah ini berfatwa, ini rujukan berfatwa dalam mazhab Syafi'i. Anda bisa bisa dibaca dalam artikel saya tentang Bismillahirrahmanirrahim, kitab-kitab berfatwa dalam mazhab Syafi'i ini. Ini bisa diambil dari ini. Itu ada itu. Sebenarnya Syafi'i, pakar Syafi'i tidak boleh menukil pendapat ulama Syafi'iyah yang tidak diterjemah oleh An-Nawawi, kecuali ada penelitian mendalam dan seterusnya. Ini bisa Anda lihat di tulisan saya tentang kitab-kitab rujukan berfatwa dalam mazhab Syafi'i.
Tapi dalam berfatwa tidak langsung kepada Quran, tidak langsung kepada hadis, tapi mengikuti ulama-ulama yang sudah mencapai peringkat tersebut. Ini misalnya ya. Oleh karena itu bahkan ada di sini ada beberapa penjelasan tentang apa namanya tentang mujtahid ijtihad. Ini dalam kitab Asy-Syarqawi ini. Asy-Syarqawi syarah dari kitab apa? Syarah dari kitab Tuhfatul Tullab. Yang Tuhfatul Tullab itu merupakan syarah Tahriri Tangkil Lubab. Itu Syekh Asy-Syarqawi meninggal tahun 1226. Ini yang dinamakan mujtahid, kata Imam Asy-Syarqawi, yang dinamakan mujtahid adalah mujtahid itu ada macam-macam. Ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak kata Asy-Syarqawi adalah mayaqdiru ala istinbatil ahkami minal adillah. Orang yang mampu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Itu mujtahid mutlak. Kemudian di bawahnya ada mujtahid madhab. Mujtahidul madhabi. Mujtahidul madhab adalah alladzi yaqdiru ala istinbati min qawaid imamihi. Jadi mujtahid madhab adalah orang yang mampu mengeluarkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah dari imamnya. Maksud kaidah-kaidah ini kalau Imam Syafi'i punya kitab namanya Risalah. Kitab Risalah itu berisi tentang kaidah-kaidah, aturan-aturan cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran maupun dari hadis. Orang yang mencapai tingkatan mujtahid madhab ini dalam madhab Syafi'i, kata Imam Asy-Syarqawi dalam kitabnya Hasyiatus Syarqawi, seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Maksudnya Nawawi Nawa, bukan Nawawi Banten ini. Dan Imam Rafi'i. Yang terkenal kalau Imam Nawawi ini kitabnya adalah kitab At-Tanqih, At-Tahqiq, kitab Majmu', Raudhatut Thalibin, kitab Raudhah, kemudian Minhajut Thalibin. Kalau Ar-Rafi'i ini yang terkenal di kitabnya kitab Nihayatul Muhtaj. Jadi Imam Nawawi Nawa dan Rafi'i ini masuk mujtahid fatwa. La karomli wa Ibnu Hajarin. Tidak seperti Imam Romli dan Imam Ibni Ar-Rafi'i ini kitabnya bukan Nihayatul Muhtaj. Ar-Rafi'i ini kitabnya Fathul Aziz. Sekitar 14 jilid. Kemudian Al-Muharrar. Ini Imam Rafi'i kitabnya. Kalau Ar-Romli ini Nihayatul Muhtaj. Ibnu Hajar Tuhfatul Muhtaj dan berbanyak. Ini Ar-Romli, sekelas Ar-Romli nulis kitab banyak. Dan Ibnu Hajar juga banyak kitabnya ini. Tuhfatul Muhtaj 4 jilid. Kemudian Al-Fatawi, Al-Kubro, Al-Fatawi, Al-Hadithiyah, dan kitab-kitab yang lain. Banyak kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Tapi menurut Syekh Asy-Syarqawi, ini bukan mujtahid fatwa. Ar-Romli dan Ibnu Hajar ini, kata Syekh Asy-Syarqawi, dalam kitab Hasyiatus Syarqawi itu muqallidan, muqallid. Itu sekelas Ar-Romli dan Ibnu Hajar mengatakan muqallid, kata Syekh Syarqawi. Kita yang tidak nulis kitab satu saja sudah turun pahgeng betenggeng. Ini yang itu juga di kitab An-Nawawi ini di kitab Nihayatul Zain juga An-Nawawi. Ini dalam kitab Nihayatul Zain An-Nawawi juga menjelaskan tentang pemahaman semacam ini. Ini mengatakan mujtahid mutlak. Ini An-Nawawi ini. Nawawi Banten ini. Nawawi Banten mengatakan Nawawi Banten ini hidup meninggal tahun 1312 Hijriah. 1312 dalam kitabnya Nihayatul Zain yang merupakan syarah dari Qurratul Ain. Itu mengatakan bahwa ini mujtahid mutlak kata Syekh Nawawi Banten, alamma yaqdi ala istimadillah kam min al-adillah. Mujtahid madhab mutlak adalah orang yang mampu mengeluarkan hukum dari dalil. Mujtahid madhab orang yang mampu mengeluarkan hukum dari kaidah imamnya, kal Muzani wal Buaiti. Imam Al-Muzani Al-Buaiti ini termasuk mujtahid madhab.
Mujtahid fatwa. Jadi ada mujtahid madhab, ada mujtahid fatwa. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ada mujtahid fatwa. Kalau mujtahid fatwa ini orang yang mampu mentarjih. Mentarjih artinya menguatkan salah satu hukum dari beberapa hukum yang tidak sama. Itu namanya mentarjih. Mentarjih libat yakul imamihi. Mentarjih menguatkan sebagian dari pendapat-pendapat imamnya atas sebagian yang lain. Seperti Nawawi dan Rafi'i. Jadi Imam Nawawi dan Rafi'i ini masuk dalam peringkat mujtahid fatwa. Imam Nawawi ini menulis kitab Majmu' 22 jilid. Sekarang yang terbaru itu 27 jilid. Petolekor jilid Imam Nawawi ini. 9 jilidnya yang di Imam Nawawi. Ar-Rafi'i menulis syarah dari kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz ditulis Imam Ghazali. Kemudian Ar-Rafi'i ini menulis syarahnya yang bernama Fathul Aziz. Ada sekitar 14 jilid. Ar-Ramli ini menulis kitab Nihayatul Muhtaj, syarah dari Minhajut Talibin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nihayatul Muhtaj ada 6 jilid. Ibnu Hajar Al-Haytami ini mensarai kitab Imam Nawawi Minhajut Talibin sebanyak 4 jilid. Najar Tuhfatul Muhtaj. Tapi Ar-Ramli dan Ibnu Hajar ini walaupun tulisannya banyak, li'annahuma kata Asy'arqawi, kata Imam Nawawi, kata Nawawi Banten, keduanya ini al-muqallidan. Muqallidan. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, kata Nawawi Banten, bukan Nawawi, kata Nawawi Banten, yajib ala man lam yakun fi ahliyatul ijtihadil mutlaq ay yuqallida fil furu' wahidan minal a'immatil arba'al masyhurin. Kata Nawawi Banten, orang yang tidak punya keahlian sebagai mujtahid mutlak, itu kata Nawawi Banten wajib apa? Ayyuqallida, wajib bertaklid, wajib norok tidak pendapat orang. Tidak makulah hukum tibi dari Quran maupun hadis, tapi wajib bertaklid. Kalau dia tidak punya keahlian untuk berijtihad secara mutlak, wajib bertaklid masalah huruf kepada siapa? Wahidan minal a'immatil arba'atil masyhurin. Wajib bertaklid ikut kepada salah satu dari imam 4 yang masyhur. Siapa? Mereka adalah al-imam Syafi'i, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Ahmad Ibnu Hanbalin. Dalilnya apa? Dalilnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu semua kepada ahli zikir. Bertanyalah kamu semua kepada ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Kamu itu tidak tahu. Ahli zikir maksudnya ahli ilmu. Ini di penjelasannya. Fas'alu ahla dzikri ay ahli ilmu. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir yang dimaksud ahli ilmu. Mengapa? Karena mereka lah ahli ilmu ini yang menyebutkan tentang masalah hukum. Jadi wajib bertaklid. Wajib bertaklid. Kalau tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid sebagaimana disebutkan tadi itu. Jadi di sini pada ayat fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun itu adalah Allah mewajibkan as-su'alah, mewajibkan bertanya. Kepada siapa? Mewajibkan bertanya ala man lam ya'lam. Bagi orang yang tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu, tak kena syarat, tidak memenuhi syarat untuk berijtihad, dan itu wajib bertanya. Jangan memaksakan diri untuk berijtihad. Jadi kembali kepada jargon, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapakah mereka yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Mereka adalah orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Punya kemampuan untuk memahami Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, ya jangan macam-macam. Sehingga orang yang tidak tahu bagaimana? Wa yalzimu alil akhdu biqaulil alim. Jadi wajib dia itu mengambil pendapatnya orang alim. Mengambil pendapatnya orang alim inilah yang dimaksud dengan taklidun lahu, bertaklid kepada mereka. Ikut kepada mereka. Lalu wala yajuzu taklidu ghairi haula'il arba'ah min baqil mujahidin fil furu'. Nah, tidak boleh
mengikuti bertaklid kepada selain mereka yang 4 dari semua mujtahid yang ada. 5. Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Amrin, Al-Auza'i. Dan tidak boleh juga bertaklid kepada salah satu dari pembesar sahabat. Mengapa? Li'anna madahibuhum la tattabituh walam tudawwan. Karena mazhab mereka itu lam tutbat, tidak bisa dijadikan patokan. Riwayatnya itu tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak disusun. Adapun orang itu kalau orang yang tidak mencapai tingkatan mujtahid atau tak kena syarat kanggo berijtihad. Wa man fi ahliyatil ijtihad mutlak, adapun orang yang punya kemampuan untuk berijtihad secara mutlak, fa innahu yahrumu ali taklid. Jadi kalau orang yang punya kemampuan ijtihad mutlak, punya syarat yang lengkap untuk berijtihad, maka haram baginya untuk taklid. Nah, sedangkan orang yang tidak punya keahlian, maka dia itu wajib bertaklid. Itu saja tentang masalah ijtihad, apa yang dimaksud dengan ijtihad, lalu siapa yang dimaksud dengan mujtahid, dan apa syarat-syarat untuk berijtihad atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.